Shalom, selamat pagi. Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Getsemani, Sidakarya, liturgi ibadah Minggu 14 sesudah Trinitatis. Tema menjadi gereja yang membawa keadilan. Subtema, siapakah Yesus itu? Hari ini Minggu 13 September 2020. Dan ibadah kita pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Justus Abraham Lawalata MTH. Saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk dalam saat teduh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita berada dalam ibadah Minggu 14 sesudah Trinitatis bersama keluarga di rumah masing-masing. Marilah kita berbakti dan bersyukur. Kita memuji Tuhan Allah kita. Jemaat diundang berdiri. Pujian dari Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudaraku, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan sampaikanlah pengakuanmu bersama. Pertolonganku datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus kepada sidang jemaat sekalian. Salam sejahtera kepada hamba-Nya juga. Saudara dipersilakan duduk. Teks Alkitab yang membimbing kita dalam ibadah minggu ini diambil dari Mazmur pasal 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudaraku, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemelihara, dan juga Maha Penyelamat. Marilah kita memuji Dia. Begitu penekanan dari introitus kita di minggu ini. Jemaat, kita aminkan introitus kita. Kita nyanyikan secara bersama-sama Kidung Jemaat nomor 60. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta.
Marilah kita memuji Allah kita bersama pemazmur. Dan mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 146 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan bacanya secara litani. Dan saya akan memulainya. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jangan percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah mazmur kita. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus cintai, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah di dalam doa, dan kita mohon ampun untuk segala kesalahan kita. Mari secara bersama kita berdoa. Ya Bapa, salah satu kesalahan kami adalah kami sadar akan pelanggaran kami, tetapi kami tidak mau berbalik. Bapa, salah satu dosa kami adalah kami insaf akan semua kejahatan kami, tetapi kami mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Bapa, dan masih banyak lagi bentuk pelanggaran kami dalam hidup ini. Dalam ibadah ini Tuhan, melalui doa ini, kami mohon semuanya itu, ampuni kami Bapa. Terima kasih Yesus, di Kalvari Engkau telah menggantikan kami memikul dosa dunia. Bapa, ampuni kami, dengarlah doa kami, dengarlah permohonan kami, dengarlah pinta kami, dalam nama Yesus yang mati di Kalvari, yang memikul beban dosa kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita lanjutkan pengakuan dosa kita. Mari kita nyanyikan dari NKB nomor 15 bait 1, 2, dan 3, hidup yang penuh beban.
Yesus dekat, ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berita anugerah Allah, Yohanes pasal 3 ayat 17. Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, betapa bahagianya kita. Sebab Yesus diutus Bapa ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Sebagai hamba Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah terjadi sekali untuk selama-lamanya di Kalvari, di Golgota, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pengampunan dosa menjadi milik saudara dan saya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu dan juga anak-anak sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita berbagi berita anugerah Allah. Kita menyapa satu dengan yang lain dalam keluarga kita. Tuhan mengampuni kita sekalian. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Nanti jemaat akan merespon dengan bersama menyanyikan dari PKJ nomor 4. Mari saudara, dengarlah petunjuk hidup baru. Yohanes pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. PKJ nomor 4, bait 1 dan bait yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Puja Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengganggu anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Puja Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudara, dipersilakan duduk. Pada hari ini Gereja Kristen Protestan di Bali menyiapkan teks kepada kita, Bapak Ibu sekalian,
kita membuka itu, mari kita membuka Alkitab kita, Injil menurut Lukas. Kita lihat pada bab yang ke-19 atau pasal yang ke-19, Bapak Ibu, anak-anak. Ayat 1 sampai 10 teks kita. Sekali lagi bacaan untuk kita hari ini warga GKPB. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bercerita tentang Zakeus. Jika Bapak Ibu serta anak-anak sidang jemaat semua sudah menemukan teks itu, mari kita berhenti untuk membacanya karena kita hendak berdoa. Kita mohon Roh Kudus. Mari saudara, kita berdoa. Ya Bapa, kami siap sebagai warga GKPB, kami merenungkan teks Injil Lukas pasal 19. Bapa di sorga, setiap kali kami membaca teks kitab suci, merenungkan, yang terpenting tolonglah kami ya Bapa, agar teks ini mentransformasi kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin lebih baik, semakin lebih benar, dan semakin lebih berkenan kepadamu, supaya keseharian kami adalah untuk memuji Allah, begitu yang dikehendaki oleh Raja Daud, berdasarkan introitus kita, introitus kami di minggu ini. Bapa, kami siap, berkatilah para pelayan-Mu, teristimewa hamba-Mu yang ada di mimbar ini, dan juga para pelayan-Mu di seluruh dunia yang hari ini memberitakan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan layakan. Kami sambut firman dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ikut membaca secara bersama-sama Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, demikian jauh teks kita yang disebut berbahagia adalah kita yang memahami dan menjadikannya rema untuk hidup kita hari ke hari. Haleluya. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu, sidang jemaat sekalian teristimewa Jemaat Getsemani.
Saya punya cerita kurang lebih 25 atau 30 tahun lalu. Berarti Bapak Ibu pada saat itu mungkin usia saya 10 tahun atau lebih sedikit. Saya punya cerita tentang seorang petinju yang cukup terkenal, yaitu petinju yang bernama Elias Pikal. Dia berasal dari Ambon, tepatnya dari kota Saparua. Saya satu desa atau bertetangga dengan Elias Pikal. 25 tahun lalu kurang lebih saya ingat ketika dia memenangkan beberapa kali pertandingan, lalu dia memutuskan untuk pulkam alias pulang kampung. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa sih Elias Pikal itu? Syukur Bapak Ibu saya bisa bertemu langsung atau melihat langsung face to face dengan yang bersangkutan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Elias Pikal tidak seperti yang saya bayangkan. Mengapa? Karena dia tidak tinggi dan tidak juga terlalu besar. Ya, saya baru sadar bahwa pastilah bodi yang seperti itu cocok dengan kelasnya. Jadi tidak tinggi Bapak Ibu dan juga tidak besar. Tetapi sekali lagi dengan berat badannya dia cocok di kelasnya. Dan terbukti dia menjadi salah satu petinju Indonesia yang berkiprah di dunia internasional. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa sih Elias Pikal itu? Pertanyaan saya. Sekali lagi syukur saya bisa melihat orangnya. Saudara, cerita ini mau menolong kita untuk memahami betapa Sakeus ingin melihat Yesus. Mari saudara kita lihat ayat yang ketiga. Sakeus berusaha untuk melihat. Saya ulangi, Sakeus berusaha untuk melihat. Perhatikan kalimat ini. Orang apakah Yesus itu? Orang apakah Yesus itu? Saudara, mari kita memahami pertanyaan ini. Orang apakah Yesus itu? Paling tidak, saudara, kalau pertanyaan ini muncul, yang mau ditanyakan apa? Seperti apa orang itu? Secara body, saudara-saudara, apakah dia tinggi atau dia pendek? Apakah dia kurus atau gemuk? Apakah dia masih muda atau dia sudah tua? Lalu pakaiannya seperti apa? Dan seterusnya. Dan lebih daripada itu, apa sih yang ia buat? Apa sih yang ia kerjakan? Saudara, saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa Sakeus sudah mendengarkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebut saja Sakeus sudah mendengarkan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang buta melihat. Sakeus sudah menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan. Dan mungkin juga cerita-cerita yang lain. Tetapi sekali lagi kita perhatikan upaya Sakeus untuk melihat Yesus adalah siapa sih Yesus itu. Itu bagian yang pertama yang harus kita pahami. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, tersirat bahwa Yesus pun ingin berjumpa dengan Sakeus. Sekali lagi tersirat bahwa Yesus pun ingin berjumpa dengan Sakeus. Yesus ingin berjumpa dengan Sakeus. Cerita ini mengatakan, lalu Yesus melihat ke pohon itu, di mana di pohon ara itu Sakeus ada di situ dengan kerinduan yang sama untuk melihat. Sakeus segeralah turun, karena hari ini, perhatikan saudara, karena hari ini ia menggunakan kata harus. Karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
kata kalimat harus menumpang di rumahmu menegaskan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang Yesus punya planning, Yesus punya rencana untuk bertemu dengan Sakeus. Saudara, Yesus bertemu langsung muka dengan Sakeus. Sebaliknya, Sakeus juga melihat orang apakah Yesus itu. Singkat cerita, mereka ada di rumah Sakeus. Yesus menikmati rumah itu dan mereka bercerita. Saudara, itu dua tokoh yang muncul dari teks kita. Sakeus, Tuhan Yesus. Lalu ada tokoh yang berikut, saudara, orang banyak. Orang banyak itu, saudara-saudara, bisa saja adalah murid-murid. Apakah ke-12 murid atau beberapa murid saja, dan juga orang lain. Seperti biasa, banyak orang suka mengikuti Yesus karena mereka ingin melihat mujizat yang Yesus lakukan, atau memang tujuannya untuk menjadi pengikut Yesus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada tokoh yang ketiga, orang banyak. Saudara-saudara, kita punya pemahaman tentang siapa Sakeus. Teks kita mengatakan dia kepala pemungut cukai dan dia orang kaya. Sekali lagi, kepala pemungut cukai dan orang kaya. Saudara, catatan kita bahwa mereka identik dengan koruptor. Mereka identik dengan orang-orang yang memeras dalam bentuk pajak yang berlebihan. Mereka biasanya dikategorikan sebagai orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu hal yang menarik yang kita pelajari dari Sakeus, yaitu ia sudah jenuh, saudara. Ia sudah capek, ia sudah bosan dengan label sebagai orang berdosa. Ya, sebut saja dia tidak sukacita walaupun dia punya banyak uang. Sekali lagi, dia tidak sukacita walaupun dia punya banyak uang. Karena kesehariannya ia mengalami penghukuman sosial. Saudara, yang menarik bahwa Sakeus berencana jika bertemu Yesus, dia akan menyatakan diri bahwa dia berdosa dan dia mau kembali kepada Tuhan. Dia mau bertobat. Dan kita lihat bahwa terjadi pertobatan. Dia mengakui kesalahan dan dia mengembalikan apa yang dia peras. Lalu saudara, Yesus merespon bahwa hari ini juga engkau menerima pengampunan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, singkat pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus kembali kepada jalan yang benar, dan Tuhan selalu menerima kita. Raja Daud dalam teks intro itu hari ini, dia memuji Allah. Kenapa? Karena ketika dia kembali mengaku dosanya, Allah mengampuni dia, Allah menyelamatkan dia. Karena itu pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, Tuhan sudah mengampuni kita, kita berbalik kepada jalannya, dan kita senantiasa memuji Allah. Vokal grup kaum ibu akan melanjutkan firman ini. Jemaat, kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, saya mempersilakan vokal grup dari PWDK. Orang benar
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dimohon berdiri. Bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, kita ikrarkan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara, marilah kita bersyafaat. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami sepekan kami sudah lewati. Ada banyak berkat di tengah pandemi COVID-19. Sekarang Tuhan, kami terus berserah. Hamba mohon kiranya jemaat-Mu Bapa, jemaat Getsemani, Tuhan memberkati mereka. Usaha apapun yang kami lakukan di tengah COVID ini, pekerjaan, bisnis, apapun yang kami kerjakan di tengah virus corona yang masih terasa sampai kini, Tuhan berkati. Bapa, jika ada jemaat-Mu yang mengalami kondisi kurang sehat, bahkan tanda-tanda gejala COVID, hamba mohon dari mimbar ini Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka. Yang khawatir, yang takut, yang bimbang, yang kecewa, yang putus asa, Bapa hibur dengan hikmat-Mu. Ya Allah, para pelayan-Mu yang melayani di jemaat ini, Tuhan memberkati. Teristimewa kami yang melayani dalam ibadah minggu, sebagai majelis jemaat, sebagai pemandu pujian, ibu-ibu PWDK, begitu juga pemain musik dan panitia hari gerejawi yang menyiapkan ibadah ini. Tuhan, berkatilah kami. Dalam minggu ini Bapa, jemaat-Mu yang beraktivitas, jemaat-Mu yang bersukaria untuk ulang tahun mereka, hari kelahiran, hari pernikahan, diberkatilah semuanya. Mulai dari anak-anak sampai kepada warga senior, Tuhan berkati. Jemaat-Mu yang ada bersama-sama di Bali, di Denpasar, di Badung dan sekitarnya. Jemaat-Mu yang ada di luar Bali, di luar negeri, yang juga mengalami dampak dari COVID, Tuhan memberkati. Ya Bapa, pendidikan, pekerjaan anak-anak kami serahkan kepadamu. Pemuda-pemudi kami yang memasuki masa-masa pertunangan, persiapan pernikahan, Tuhan memberkatilah, diberkatilah mereka. Bapa, kami serahkan GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali, dalam proses mutasi para pendeta vikaris di jemaat-jemaat. Semua proses yang berlangsung, Tuhan kuduskanlah itu. Setiap program di tingkat sinode, di tingkat wilayah, di tingkat jemaat, Tuhan berkati. Bapa, program kami seminggu ini di Jemaat Getsemani, Tuhan sertai agar untuk hormat nama Tuhan. Bapa, ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang berat. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka. Ya Allah, tetangga di sekitar kami, teristimewa di sekitar gereja, di sekitar jemaat, Tuhan memberkati mereka. Bapa, begitulah doa kami. Kami mohon kasih-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Kami akhiri Tuhan, kami akhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah saatnya kita mempersiapkan syukur persembahan kita. Untuk itu ada pun ayat yang membimbing kita dalam persembahan ini. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, bernyanyilah kepada Tuhan dengan ucapan syukur, bermazmurlah kepada Allah kita dengan kecapi. Diiringi oleh pujian dari PKJ 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Tuhan, terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon, ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu di jemaat kami. Terimalah semua rasa syukur kami, dan mohon diberkatilah usaha dan kerja kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita angkat pujian PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajammu, kasih setiamu turun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara, benar bahwa kita diutus untuk menyanyikan kasih setia Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan pujilah Tuhan dalam hidup saudara, sebab Ia telah menebus saudara. Arahkanlah hati kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati saudara sekarang
dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, firman-Mu kupegang selalu, pujian mengakhiri ibadah minggu kita. Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian. Terima kasih kita boleh bersama-sama beribadah. Ucapan terima kasih dari Majelis Jemaat kepada PWDK yang melayani sebagai pemandu pujian dan juga mengiringi pujian serta persembahan pujian vokal grup. Terima kasih untuk ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu mohon tetap memperhatikan warta jemaat kita. Ada kegiatan-kegiatan yang terus kita lakukan walaupun masih secara online. Untuk pemuda mulai Sabtu kemarin kita sudah beribadah secara offline. Ada tempat di Jalan Pendidikan Getsemani Farm, Kebun Getsemani. Kita akan melakukan ibadah setiap hari Sabtu pada pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Untuk itu kami mohon semua pemuda Jemaat Getsemani, kita beribadah di tempat luas di kebun. Kita akan sharing tema kita nanti, siapa yang diselamatkan untuk Sabtu ini. Saudara-saudara, untuk setiap persembahan, setiap syukur, apapun bentuknya itu, atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih. Pada akhirnya kami menyampaikan selamat hari Minggu, tetap berkarya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.